selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Joli Febri Konamon. Saya adalah salah satu dosen di program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Hariputra Indonesia, Tomomang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2024 sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau singkat PDD UKT-PT, khususnya di bagian pengajaran. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan kritis, yang dimana mata kuliah ini adalah termasuk dalam salah satu mata kuliah syarat atau mata kuliah wajib. Mata kuliah keperawatan kritis memiliki bobot 3 SKS, meliputi 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek laboratorium. Mata kuliah ini dapat dikontrak mahasiswa di semester 7 atau semester ganjil, dan proses pembelajaran diselesaikan dalam kurun waktu 1 semester atau selama 16 minggu, di mana minggu pertama sama minggu ke-7 adalah proses belajar mengajar, sedangkan minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Dan dilanjutkan pada minggu 9 sampai minggu ke-15 untuk proses belajar mengajar, dan di minggu ke-16 adalah ujian semester. Mata kuliah membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan pekebudayaan pada klien yang mengalami krisis dan yang mengancam kehidupan atau mengancam jiwa. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin saja terjadi. Dan saat ini saya akan menjelaskan secara umum deskripsi tentang mata kuliah ini, di mana capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kritis adalah yang pertama, menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kritis. Kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kritis terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga adalah melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kritis terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat adalah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus kritis. Yang kelima, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kasus kritis terkait berbagai sistem. Yang keenam adalah melaksanakan fungsi advokasi pada kasus kritis terkait berbagai sistem. Sedangkan yang ketujuh adalah mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus kritis sesuai dengan standar yang berlaku dan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Dan untuk referensi yang saya gunakan adalah menggunakan rujukan dari berbagai buku referensi, diantaranya Konamon J tahun 2023 tentang keperawatan kritis pada edisi pertama dengan penerbit Mitra Cendekia Media. Yang kedua, Harjes T tahun 2022, AACN Core Curriculum Progressive Critical Care Nursing 8th edition, Saunders Elsevier. Yang ketiga, Slota M tahun 2018, AACN Core Curriculum for Pediatric High Acuity Progressive and Critical Care Nursing 3rd edition, Springer Publishing. Yang keempat, Urden L. Stacy K. Love M tahun 2021, Critical Care Nursing Diagnosis and Management 7th edition, Mosby Elsevier. Yang kelima adalah Wells J. Adam S. Osborne tahun 2017, Critical Care Nursing Science and Practice, Britannia Raya Oxford University. Dan yang keenam adalah Aitken K. Boyer Marshall tahun 2019, Critical Care Nursing di Belanda, Elsevier Health Science. Selain itu, saya juga menggunakan referensi tambahan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, Sol M.A. Klein Mosley tahun 2013, Introduction to Critical Care Nursing, Missouri Elsevier Saunders. Yang kedua, Morton P.G.
Hudak Galo 2013, keperawatan kritis, pendekatan asuhan holistik, Jakarta, penerbit buku kedokteran EGC. Yang keempat adalah buku 3S, SDKI, SLKI, SIKI dari PPNI Pusat Jakarta. Dan berikutnya adalah buku pedoman standar prosedur operasional keperawatan yang dikeluarkan oleh PPNI tahun 2017. Dan dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode atau teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah yang pertama, metode yang digunakan tentunya sebagai dosen, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik, yaitu dengan metode ceramah secara verbal maupun non-verbal, di mana mahasiswa mendengar dan menyimak penyampaian saya selama perkuliahan. Dan dalam menyampaikan ini materi, saya menggunakan referensi buku, sumber materi dari internet yang kredibel, seperti hasil penelitian terbaru, termasuk hasil penelitian pribadi, dan penyampaian materi tersebut juga melalui PowerPoint yang dibuat menarik. Dan dalam proses pembelajaran saya terapkan yang metode kedua adalah SCL atau Student Centered Learning, di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana dosen memberikan materi sebagai trigger atau pemicu dengan tujuan agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuannya sehingga mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajar secara mandiri. Dan metode yang ketiga adalah CSBL atau Case Study Based Learning, di mana pembelajaran berbasis pada studi kasus. Mahasiswa akan diberikan contoh kasus yang akan dibahas secara bersama dalam kelompok sehingga mahasiswa akan mampu memecahkan masalah tersebut dan mampu membuat asuhan keperawatan mulai dari proses pengkajian sampai tahap evaluasi. Kemudian teknik yang kedua dalam DIA adalah interaction. Interaction adalah proses di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan biasanya di dalam kelas saya mengajak mahasiswa untuk melakukan komunikasi secara aktif dan cara bertanya jawab ataupun menanyakan respon atau tanggapan tentang materi perkuliahan yang sedang dibahas sehingga tercipta komunikasi dua arah. Dan selain itu saya juga membuat WA group. Tujuannya adalah agar komunikasi tetap terjalin meskipun di luar jam perkuliahan. Selain itu juga saya membuat Google Classroom sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengirimkan tugas yang diberikan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Asesmen merupakan tahap di mana saya memberikan penilaian terhadap kemampuan dari mahasiswa secara objektif dengan menggunakan bobot penilaian yang telah disampaikan pada saat awal perkuliahan. Dan adapun bobot penilaian yang diberikan adalah 30% untuk penilaian tugas, 30% untuk penilaian ujian tengah semester, dan 40% untuk penilaian ujian akhir semester. Sedangkan untuk kehadiran, saya mewajibkan mahasiswa untuk memenuhi 75% kehadiran sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Inilah informasi singkat terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan kritis bagi mahasiswa program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Dan berikut ini adalah cuplikan sewaktu saya melakukan proses perkuliahan di dalam kelas bersama dengan mahasiswa. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di pertemuan kedua ini. Namun sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa, ya. Karena segala sesuatu kita harus awali dengan doa. Dan kita akan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semua. Pagi. Nah, semangat ini. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan mulai lagi pertemuan kita. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Masih ingat nggak apa yang kita bicarakan pada minggu yang lalu tentang konsep atau apa itu keperawatan kritis? Ada yang tahu? Ya, silakan Rene. Apa itu? Keperawatan kritis adalah spesialisasi dalam
yang sangat serius dan juga mengancam jiwa. Perawat di bidang ini bekerja pada unit perawatan intensif ataupun unit perawatan khusus lainnya. Nah, jadi kalau orang mau singkat supaya betul. Kalau saya singkat bahwa perawatan kritis itu adalah yang berfokus kepada perawatan pasien kritis. Kalau kritis itu apa? Berarti kritis dalam tanda kutip mengancam nyawa, mengancam jiwa. Kritis memang. Jadi akan ada dua kemungkinan itu. Pasien bisa survive atau bisa hidup, atau kalau tidak dia akan meninggal. Itu semua. Ada lagi tentang materi yang lalu sebelum kita masuk di materi yang hari ini. Pasien kritis itu model bagaimana? Pasien yang unconscious. Apa itu unconscious? Tidak sadar, betul. Tidak sadar. Makanya kalau kita bicara tentang ruang lingkup perawatan kritis, kita akan lihat sebentar apa itu ruang lingkup perawatan kritis. Bukan hanya pada pasien. Makanya hari ini kita akan membahas tentang konsep holistik. Holistik itu artinya makanya di keperawatan adalah pelayanan yang secara holistik. Baik, masih ingat ya pengertian keperawatan? Baik bio, psiko, sosio, spiritual, dan secara menyeluruh holistik. Oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang secara konsep keperawatan secara holistik, tapi juga apa itu keperawatan klinis. Keperawatan klinis merupakan salah satu spesialisasi. Bisa baca di belakang? Bisa? Oke. Profesional, ada sertifikat, ada keahlian. Perawat di ICU itu bukan hanya di ICU, tapi juga dengan perawat yang ada di IGD. Di sana ada alat-alat yang butuh keahlian. Tidak semua orang menguasai. Misalnya ventilator. Ventilator itu perhitungan berapa PIP yang akan diberikan kepada pasien. Seperti itu. Jadi perawat yang memiliki keahlian khusus di bidang perawatan, dan perawatannya memang istilahnya close monitor. Close monitor artinya memang perawatan yang tidak ada, kalau istilah tidak ada celah. Melihat dia punya perkembangan pasien itu. Makanya tadi konsep perawatan kritis mau lihat secara detail apakah dia akan survive. Karena di ICU itu kalau pasien sudah koma itu seperti saya bilang di awal, ada dua kemungkinan, dia akan survive atau dia akan meninggal. Kalau survive masih bisa dua kemungkinan, dia akan kembali sama dengan sebelumnya atau dia akan hidup cacat. Ya, gitu. Oke. Nah, secara keilmuan perawatan kritis fokus pada penyakit yang kritis. Makanya saya bilang tadi, apa itu pasien kritis? Yang pasien yang tidak stabil. Makanya dia bilang perawat kritis tadi kan, profesional, bersertifikat, dan so on. Untuk pasien yang kritis, perawat perlu memahami bahwa dalam melaksanakan usaha perawatan kritis, waktu adalah kita. Kenapa waktu itu vital sekali? Contoh ya, dan semoga saya bayangkan, Anda berada di ruangan ICU, tiba-tiba ada telepon dari IGD misalnya, atau di ruangan perawatan. Halo ICU, ini pasien ada konsultasi, mau masuk ICU. Dia unconscious tadi, tidak sadar. Kalau pasien-pasien yang misalnya KRL itu lebih intensif lagi. Kan kita sudah pernah belajar BLS kan, bantuan BHD, bantuan hidup dasar atau basic life support. Berapa menit dia maksimal atau minimal dia kasih penanganan? Berapa? 5 sampai 6 menit. Lewat 5 sampai 6 menit itu pasien akan apa? Bersama. Atau kalaupun dia kelihatan masih bisa bernafas, kalian
tapi sudah lewat itu, dia akan kekurangan oksigen di dalam otak. Makanya kalau misalnya pasien sudah lewat itu, mau X-ray, mau pakai tes MRI, kelihatan sekali perbedaan antara pasien yang koma dengan pasien yang sudah mati batang otak. Mati batang otak artinya dia kelihatan ada hemodinamik dalam tubuhnya. Padahal dalam otaknya perbedaan. Kalau yang koma masih kelihatan image-nya. Tapi kalau sudah mati batang otak, dia sudah putih. Karena tinggal cairan. Itu dibilang mati batang otak. Atau secara klinis dia sebetulnya sudah meninggal. Tinggal ada bantuan dari mechanical ventilator. Makanya itu kenapa saya bilang mesti perawat yang spesialis. Karena mengoperasikan alat itu memang butuh keahlian. Oke, jadi waktu adalah vital untuk pasien yang dibawa ke ICU. Oke, nah sehingga secara umum keperawatan kritis adalah diperlukan untuk apa? Ini yang ada lainnya. Pemecahan masalah, problem solving dalam menangani pasien kritis dan keluarganya. Makanya kalau saya mulai tahu, oh ternyata ruang lingkupnya pertama pasien, yang kedua pada keluarganya. Atau saya ada satu lagi untuk nanti sebentar kita akan lihat. Dan yang ketiga adalah asuhan perawatan yang berfokus pada bagaimana mempertahankan dan mengacu pada ini coba hierarki kebutuhan dasar perawat. Masih ingat apa itu kebutuhan dasar Abraham Maslow? Silakan Vanessa, apa? Kebutuhan dasar Abraham Maslow. Pertama ada kebutuhan fisiologis, kemudian ada apa? kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan kasih sayang, keempat ada penghargaan, dan yang paling terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah ini dia. Jadi ada piramid yang dasarnya dasar. Kita semua kalau tidak ada kebutuhan oksigen, toh makan minum. Siapa yang bertahan tidak makan minum? Pasti membutuhkan itu. Dikasihi, disayang, itu kebutuhan. 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Anderson. Masih ingat itu? Salah satunya. Dan yang terakhir adalah self aktualisasi diri. Itu katanya orang melakukan perawatan kepada pasien dengan kebutuhan khusus. Dalam arti pasien kritis itu harus berdasarkan pada kebutuhan dasar Abraham Maslow. Nah ini konsep pelayanan kritis yang pertama adalah mempertahankan life maintenance. Itu yang pertama. Pengkajian tentu kalau pengkajian orang ikut pada proses asuhan perawatan. Itu seorang perawat wajib. Umumnya dulu itu masih dianggap sebagai pembantu perawat, pembantu dokter. Sekarang tidak. Level kita sudah sama. Diagnosa perawatan. Jadi ini ya, kayak kalau untuk proses perawatan saudara sudah tahu. Pengkajian, penentuan diagnosa, perawatan, perencanaan, intervensi dan evaluasi. Ini scope critical care mesin. Ini yang Mas bilang tadi, apa DP scope, apa DP ruang lingkup. Yang pertama adalah patient, a critical ill patient and family. Jadi dia satu bagian yang sama, bukan cuma pasien, enggak. Cuma keluar, tidak. Beda kalau di ruangan. Kenapa begini? Saudara bayangkan pasien yang tidak respons, unconscious tadi, yang tidak sadar. Apakah kita masih bisa berkomunikasi dengan pasien? Tentu tidak kan? Jadi dengan siapa? Keluarga. Kalau tidak keluarga, dengan siapa? Orang terdekat, suami, istri, anak, orang tua. Ini close family, keluarga dekat. Kalau tidak ada orang keempat ini, nah kepada siapa kita berkomunikasi? Ya, yang menentang, relatif atau close friend, bisa jadi. Kita akan tanyakan, kenapa pasien ini dibawa ke rumah sakit? Apa keluhan? Apa yang terjadi? Dia
Makanya dalam pengumpulan data itu sangat penting bagi saudara ketika akan turun ke lahan praktek, mendapatkan data, mencari data itu harus head to toe dan secara detail. Sehingga kita akan bisa menentukan, oh ternyata pasien datang dengan unconscious, penyebabnya adalah misalnya jatuh, atau bisa saja karena pasien diabetes. Dia karena sudah apa ya, istilah soposo, sonda, pikirkan dia mesti intake apa, kandungan yang makanan yang mengandung gula, glukos, dia menjaga akhirnya apa? Kolaps, ya seperti itu. Jadi sekali lagi itu jadi bukan hanya pada pasien, tetapi juga kepada keluarganya. Itu skop yang pertama, ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang kedua, dan critical care nurse, artinya kepada perawat yang melaksanakan pelayanan perawatan kritis. Itu yang disebut tadi, yang bersertifikat, yang punya skill, keterampilan. Yang ketiga kira-kira selain yang pasien dan keluarga, perawat, ketiga di mana dia dirawat? The environment, lingkungan, itu berarti ruangan. Pasien-pasien yang kritis ada yang di beberapa rumah sakit mereka menggunakan IGD itu sebagai juga tempat untuk penanganan pasien kritis. Selain yang di ICU. Jadi ini ruang lingkup keperawatan kritis. Jadi ingat ya bahwa fokus pelayanan kita pada pasien yang kritis adalah pada keluarga. Jadi itu tinggal melihat, misalnya yang bilang tadi, oh ternyata di bagian kepala seluruh bagian tengah tinggal utama. Nah seperti itu. Nah intinya adalah kalau kita melihat suatu kasus dengan contoh seperti ini, kita harus lihat, oh ternyata dia masuk dengan keluhan itu, keluhan utama. Lalu kita akan runut riwayat kesehatan. Itu yang paling penting bagi saudara, karena nantinya juga akan turun praktek kan di semester ini, di mungkin minggu ke-10 atau 11. Itu salah satu trik bagaimana kita mengumpul data untuk meningkatkan diagnosis perawatan. Karena sebagai perawat itulah tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan perawatan, tetapi juga harus mengangkat diagnosis perawatan. Makanya ada buku yang kamu gunakan menentukan diagnosa pakai buku apa? Yang punya BPNI. Baru intervensi dan diagnosa dan intervensi luaran SLKI. Selain yang buku pedoman operasional, prosedur, standar prosedur operasional. Itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Masih ada? Kalau tidak ada, kita akan tapi begini, sebelumnya ketua kelas siapa? Oke, Stacy, buat kelompok minimal 4. Minimal 4. Nanti tugas harus akan kasih share di ITM. Jadi dari situ kan ada masing-masing membuat tugas sesuai dengan yang akan share di ITM. Minggu depan dikumpul dan presentasi kita akan cabut undi. Ya akan presentasi yang pertama saya. Oke? Kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan ini dengan doa. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, serta rekan sejawat dosen dan juga kepada mahasiswa. Dan mengakhiri video ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.